Pak Oso kemarin kan sempat Pak Ahok mention soal rematch antara Anies Ahok. Pak Oso ngeliatnya gimana? Mungkin nggak terjadi? Waduh, itu kalau saya lihat sebetulnya itu saya lihat sih kayak minyak air ya. Kalau saya lihat, tapi dalam politik saya nggak bisa melihat seperti itu. Politik beda dengan minyak sama air. Oke. Oh banyak itu ya, aduh yang dulunya bilang ini nggak mau ini tiba-tiba oh, gitu. Ini wagahnya neken-neken kiri kanan, tahu-taunya bergabung gitu kan. Oke. Kalau saya enggak lah gitu, kalau saya enggak begitu. Saya berusaha mengajak kader saya untuk berpikir secara jernih dan secara konsepsional dan berpihak kepada bangsa ini. Oke. Dan sosok seperti apa yang kemudian akan diusung sama Partai Hanura? Dalam soal pengusungan itu, ya nantilah kita dekat-dekat itu kan masih. Pak, kasihlah cluenya. Belum ini kok dia belum apa? Dia belum launching semuanya. Belum. Bagaimana kita mau masa terus sekarang begitu muncul Anies terus kita bilang hanya Anies, nggak bisa juga. Ini negara demokrasi, ya kan? Jadi kalau nggak ada yang tampil lagi, hanya Anies satu-satu, ya memang Anies lah, ya kan? Tapi kan ini belum, kan? Ya. Saya pikir yang terbaik lah yang harus di Jakarta ini karena bagaimanapun juga walaupun ada IKN, Jakarta dalam 15 tahun ke depan masih sebagai wilayah yang strategis di dalam politik. Jakarta masih akan jadi wilayah yang strategis di ranah politik. Kalau bicara soal nama calon daerah tadi kalau Anda katakan Jakarta jadi wilayah yang tetap strategis. Selain Jakarta, wilayah mana lagi yang kemudian menurut Hanura jadi basis-basis suara yang perlu diperebutkan di pilkada nanti? Jawa itu pasti sebagai basis. Pasti sebagai basis adalah Jawa. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu pasti sebagai basis. Bali. Itu pasti jadi basis. Pasti jadi basis. Sumatera Utara. Pasti jadi basis. Ya kalau kan? Jawa Timur ada Khofifah Emil, Hanura ke situ nggak Pak? Loh, dulu kan kita yang pertama mendukung Khofifah. Dulu kita yang pertama mendukung Khofifah. Sekarang? Ya belum, kita belum mendukung siapa-siapa. Oke. Dimanapun kita belum ada yang mendukung siapa-siapa. Timur dulu kita mendukung Ridwan Kamil. Oke. Ya. Dan dulu kita mendukung Ahok. Sekarang mendukung Ahok lagi nggak? Loh, ya kan belum. Dia juga belum muncul kok. Oke. Ya. Belum ada obrolan-obrolan dengan PDIP soal koalisi-koalisi di belum. Bandung, di Jawa Barat gitu. Belum ada, Pak. Kita belum diajak atau belum ngomong ya sama aja lah. Tapi sosok seperti apa sih Pak yang dibutuhkan untuk menjadi penyeimbang pusat yang di daerah tuh sosok seperti apa yang dibutuhkan? Ya itu dibutuhkan kewenangan daerah yang meyakinkan orang daerah itu berpihak kepada daerah yang betul-betul. Dia nggak usah lari ke Jakarta ini, nggak usah lari kemana-mana. Dia konsentrasi ke daerahnya karena daerahnya punya potensi yang besar seperti contoh. Orang bilang, wah dulu yang paling susah itu NTT. Ya, NTT itu susah untuk berkembang, susah untuk... Saya bilang nggak benar itu. Jangan dipikir NTT itu daerah yang subur. Nggak ada Indonesia ini provinsi yang tidak subur, nggak ada. Jadi daerah itu sebetulnya bisa makmur. Kalau diberi kewenangan kepada daerah. Diberikan otonomi ini, jangan otonomi daerah itu dicabut. Berikan kewenangan itu kepada daerah-daerah. Maka tagline kita partai kita ke depan ini sudah memutuskan berpihak kepada daerah. Karena daerah makmur baru ada Indonesia makmur. Bukan Jakarta makmur terus Indonesia makmur. Oke. Ya. Jadi harapan Pak Oso sendiri di pilkada nanti akan seperti apa Pak?
Ya itu tadi, berpihak kepada daerah. Lewat Berpihak tokoh-tokoh kepada yang daerah. diusung. Lewat tokoh-tokoh yang diusung. Lewat tokoh-tokoh yang diusung dan yang bertanggung jawab terhadap daerahnya. Bukan ketergantungan daripada anggaran pusat itu saja. Tapi dia harus betul-betul bisa membuat dan mencari, membangun investasi-investasi baik melalui APBN maupun dengan para investor-investor yang menjanjikan. Kita punya raw material yang begitu luar biasa. Tapi dulu kan kita hanya jual raw material. Harus sampai at least semi-finishing product dan finished products. Jadi kalau umpamanya cuma jual material saja, kita menjadi kuli ya pada negara lain. Tapi kalau sampai dengan semi-finishing product, artinya ada investor masuk di situ. Sehingga bahan dia dari kita, uang bangun pabriknya dari dia, lantas teknologi, transfer of teknologi bisa juga ikut orang kita. Jadi bukan sebagai kuli. Itu yang harus dilakukan sekarang.